Haleluya, shalom. Puji Tuhan. Saudaraku, walaupun ini katanya WL tadi jam-jam ngantuk katanya. Mungkin saudara sudah kerja seharian, ya. Kami juga dari Jogja dari pagi, saudara. Belum berhenti sampai sekarang, ya. Tapi kami tetap semangat. Karena kami tahu kami melayani Tuhan yang besar. Tadi katakan apa? Lagu yang tadi kita nyanyikan itu loh. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Saudara, sekarang saya mau lebih santai, relax gitu. Biar saudara juga nggak tegang. Kalau biasanya kalau orang tegang itu nanti akhirnya jadi bingung, jadi nggak nangkep, saudara. Karena nggak nangkep, karena bingung, akhirnya malah ngantuk, malah tidur, saudara ya. Jadi saya sebisa mungkin saya akan relax supaya saudara bisa ngerti, saudara nangkep. Nanti kalau saya tanya, saudara jawab yang jujur. Setuju? Bisa? Oke? Ya. Saya belum perkenalkan diri ya. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Sandi, saudara. Saya dari Jogja. Saya membawa tim dari Jogja, saudara. Yang ada sekarang ini Pak Hadi. Bisa berdiri Pak Hadi? Ya. Pengusaha yang melayani Tuhan, saudara, luar biasa. Kemudian ada Pak Filemon juga dari Temanggung dan keluarganya. Ya sudah tahu ya. Kemudian Pak Sis, bisa berdiri Pak Sis? Ya, puji Tuhan. Juga melayani Tuhan sebagai gembala sidang, saudara ya. Sudah sepuh tapi tetap semangat. Lebih semangat dari saya, saudara ya. Luar biasa Pak Sis ini. Ya. Nah, oke saudaraku, sebelum kita mau membaca firman Tuhan, saya mau tanya sama saudara, ya. Saudara jawab yang jujur. Yang jawab paling jujur dapat berkat Tuhan. Amin. Oke, saya mau tanya yang pertama sih, siapa di sini yang sering berdoa? Angkat tangan. Sering. Tiap hari, bahkan mungkin tiap jam, bahkan mungkin sekarang juga lagi berdoa. Sering. Iya, puji Tuhan, ya. Luar biasa, saudara orang yang sering berdoa diberkati luar biasa. Kemudian yang kedua, siapa di sini yang kadang-kadang berdoanya? Angkat tangan. Enggak apa-apa, saudara ya, enggak disalahin, enggak. Angkat tangannya yang kadang-kadang berdoanya, ya kadang-kadang itu ya sehari 3 kali lah. Pas mau makan, pas mau tidur, pas bangun tidur gitu kira-kira ya. Ada? Iya, enggak apa-apa Pak, ya. Saya nggak nyalahin, Tuhan nggak nyalahin, Tuhan lihat kejujuran kita. Amin. Ya. Nah, pertanyaan yang ketiga, siapa di sini yang bingung mau jawab apa? Ayo. Yang bingung siapa? Ayo. Mungkin ada juga loh, bingung. Saya ini termasuk sering apa kadang-kadang, gitu ya. Ya ada juga kan. Aku ini termasuk yang mana ya, gitu ya? Yang sering apa yang kadang-kadang? Apa yang malah nggak pernah, gitu ya? Ya, kalau nggak pernah pasti pernah lah, ya. Oke, nah saudaraku, mungkin saudara bertanya, loh, apa sih definisi doa? Yang sering itu kayak gimana? Kadang-kadang itu kayak gimana? Atau jarang itu kayak gimana? Nah, saudaraku, saya mau kasih satu definisi yang paling sederhana dari doa. Doa itu komunikasi dengan Tuhan. Ulangi sekali lagi ya, sama-sama ya. Doa itu komunikasi dengan Tuhan. Seperti saya ini loh, ngomong sama saudara. Saat saudara ngomong sama Tuhan, komunikasi sama Tuhan, namanya doa. Walaupun neng batin, neng hati, Tuhan kau baik, Bapak selamat pagi, Tuhan terima kasih. Jadi doa itu gak harus selalu di gereja, gak harus selalu di kamar. Doa bisa di mana saja. Amin. Saat saudara di kendaraan, di motor, saudara terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, selamatkan aku ya Tuhan supaya jangan kecelakaan, gitu ya. Nah, karena sebetulnya saudara, saya nggak bisa sini, karena seminggu yang lalu saya kecelakaan, saudara. Kalau saya bisa dari sini, itu karena anugerah Tuhan. Amin. Yes, tangan kanan saya sakit sekali, saudara. Kalau dia akan begini, kakinya nggak bisa. Sampai 2 hari yang lalu saya berpikir apakah saya akan melayani, tapi Tuhan berkata baik dan baik waktunya, beritakan Injil. Makanya saya tetap ada di sini.
semua karena Tuhan. Amin. Ya. Nah, saudaraku, jadi doa itu sebetulnya sederhana. Kadang kita aja nih yang buat itu jadi sesuatu yang rumit, yang sulit. Aku nggak bisa doa, Pak. Aku naik di depan ini loh, gak bisa doa. Loh, doa gak harus kalau di depan, saudara. Saudara di belakang, di tempat duduk saudara. Saudara bilang, Tuhan kau baik. Tuhan amin, Tuhan aku mau itu. Itu saudara doa loh sama Tuhan. Amin. Iya saudara. Saat saudara menangkap firman Tuhan ini, saudara berkata, amin Tuhan, aku mau itu. Saudara sudah berdoa kepada Tuhan. Nah, pertanyaan yang lebih dalam lagi tentang doa ya. Kita belajar sore hari ini tentang doa. Supaya saudara mengerti, saudara bisa memahami bagaimana cara kerja Tuhan mengabulkan doa ataupun tidak mengabulkan doa saudara. Ya, jadi kita mau belajar hari ini. Ya, saya mau tanya di sini, siapa di sini yang doanya, kalau mohon sama Tuhan, minta sama Tuhan, itu selalu dikabulkan sama Tuhan? Ada nggak? Semua doa 10 dikabulkan 10, doa 100 dikabulkan 100. Kalau ada saya mau didoakan saudara ya, biar saya nggak sakit lagi tangannya ya saudara ya, biar sembuh total. Ada? Nah, ada Pak? Bapak dikabulkan terus? Luar biasa kalau benar saudara ya, nanti saya didoakan Pak ya. Oke, pertanyaan kedua, siapa di sini doanya sering? Sering. Jadi kalau misalnya nih doa 10 kali ya dikabulkan 7 atau 8 lah. Ada? Sering. Sering kalau kita sama Tuhan dikabulkan sama Tuhan. Oh, Andi sering. Loh saudara ini termasuk yang mana? Berarti yang ketiga ini. Siapa yang di sini doanya jarang dikabulkan Tuhan? Tangan-tangan? Jarang. Loh ini bingung saya ini. Jarang ya enggak, sering enggak, selalu enggak. Jadi yang mana saudara? Apa enggak pernah dikabulkan? Masa enggak pernah dikabulkan? Ya enggak mungkin dong. Ya mungkin kita termasuk yang jarang ya saudara. Jarang dikabulkan sama Tuhan. Nah, saudaraku, pertanyaan berikutnya, kenapa kok doa kita enggak dikabulkan sama Tuhan? Ini loh yang jadi permasalahan orang Kristen. Kalau doa yang gak dikabulkan Tuhan sama Tuhan, langsung ngambek, langsung gak mau ke gereja, langsung gak Tuhan-Tuhan kan. Wis apa ning omah wae, rasa doa, rasa pujian penyembahan, doa podo wae ora dikabul. Nah ini loh masalahnya orang Kristen sekarang. Doanya gak dikabulkan gak mau gereja. Nah, kita mau belajar sore hari ini, kenapa Tuhan tidak mengabulkan doa kita? Atau belajar lagu dulu yuk, Pak. Lagunya yang tak selalu Tuhan menjawab doa. Ada satu lagu pujian yang bagus banget ya, bahwa tidak selalu Tuhan itu menjawab doa. Lagu ini sempat kontroversi ya. Masa Tuhan gak selalu menjawab doa toh? Nah nanti kita akan belajar sore hari ini kenapa Tuhan gak jawab doa. Ya, ternyata ada di Alkitab bahwa Tuhan itu gak jawab doa. Ya, kita akan belajar sore hari ini ya. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semuanya. Luar biasa, sudah banyak yang
bisa lagu ini. Puji Tuhan. Sungguh luar biasa saudara ya. Ya. Nah saudaraku, Alkitab mencatat ada satu peristiwa di mana Tuhan Yesus dihampiri oleh seorang perempuan. Dia memohon supaya Tuhan menolong anaknya yang kerasukan setan dan sangat menderita. Dan Tuhan Yesus menolak permohonan wanita tersebut. Mau tahu ayatnya? Kita baca sama-sama. Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28. Perikopnya judulnya adalah perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. 2, 3. Maka tetap Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Perhatikan. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. 2, 3. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat terakhir kita baca bersama-sama. 2, 3. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Saudara, kalau saudara membaca perikop ini, ayat ini, saudara mungkin akan protes sama Tuhan. Kok bisa Tuhan gak jawab doa? Kok bisa Tuhan ngomong kata-kata yang kasar menurut kita? Betul? Tuhan ngomong apa? Gak baik ngasih roti yang buat anak-anak diberikan kepada anjing. Waktu kami banyak yang protes, katanya mana ada Tuhan gak jawab doa, Tuhan pasti jawab doa kita. Loh, ada di sini. Ada ternyata saudara. Tuhan gak jawab doa orang Kanaan ini, perempuan ini. Nah, satu yang kita mau belajar, benarkah Yesus berkata-kata kasar? Ya, Tuhan bilang anjing. Bagi kita orang Indonesia kasar, coba saudara dikatain anjing, pasti ngamuk, balas gitu ya saudara. Nah, tapi menurut adat Yahudi pada saat itu, nah ini saya kasih tahu sama saudara, ya, menurut adat orang Yahudi pada saat itu, orang di luar orang Yahudi, jadi bangsa-bangsa lain di sekitar Yahudi, menurut kitab Taurat itu disebut anjing. Jadi di perjanjian lama yang begitu ya, diserahkan kepada anjing-anjing. Nah, itu maksudnya bangsa-bangsa lain yang di sekitar orang Israel. Jadi orang Israel menyebut orang Kanaan anjing. Nah, kalau orang Israel menyebut orang Israel itu sendiri, menyebut temannya orang Israel itu sebagai Bene Ha Elohim atau anak-anak Allah. Nah, ini harus kita tahu. Jadi adat saat itu memang memanggil orang Kanaan sebagai anjing. Sama dengan kita, kalau memanggil orang berkulit hitam, apa?
negro. Padahal negro itu merupakan kata penghinaan buat mereka. Tapi kita terbiasa memanggil dengan negro. Saudara mengerti? Jadi bagi orang Kanaan itu menghina, tapi bagi orang Israel itu enggak. Memang begitu dia menyebutnya. Sama kayak kita menyebut orang hitam itu negro. Bagi orang hitam itu menghina, saudara. Tapi bagi kita ya memang kita biasa menyebutnya begitu, saudara. Jadi Tuhan Yesus itu tidak berkata kasar, saudara. Ya. Dan dalam bahasa aslinya itu sebetulnya bukan anjing liar, anjing di jalan, bukan. Tapi anjing peliharaan, anjing yang kecil, anak anjing, papi. Ya. Jadi bukan berkata kasar, saudara. Itu ada orang yang budi. Saudara mengerti ya? Jadi Yesus nggak ngomong kasar. Jadi kalau ada orang bilang, apa Yesus katanya kasih, kok ngomong orang anjing? Bukan masalah kasih atau nggak kasih, itu memang ada orang yang budi. Saudara ngerti? Sama kayak saudara ngomong orang hitam itu sebagai negro. Apakah saudara tidak mengasihi orang berkulit hitam? Saudara mengasihi, amin? Gitu. Hanya karena ada kebiasaan kita memanggilnya negro. Ngerti ya? Ngerti ya, mantap ya? Oke. Sekarang selanjutnya, saudara, ya. Kenapa doa si perempuan ini kok nggak dijawab sama Tuhan? Apa Tuhan Yesus itu rasis? Pasti tahu ya rasis ya. Jadi Tuhan Yesus kan orang Yahudi nih. Kalau bukan orang Yahudi nggak dijawab doanya apa begitu? Saudara, saya saksikan sedikit ya. Gini saudara. Beberapa tahun yang lalu, saya itu pernah berdoa sama Tuhan. Saya itu berdoa begini, saudara. Tuhan, berkati aku berlimpah-limpah, supaya pada saat aku diberkati berlimpah-limpah, aku bisa memberkati orang lain. Saudara pasti pernah berdoa begitu, supaya aku bisa memberkati orang lain. Nah, benar saudara, saya diberkati berlimpah-limpah. Saya ikut investasi online saat itu. Dalam 1 tahun, dalam 1 tahun itu dalam 1 bulan, itu pendapatan saya bersih net 50 juta. Modal saya 200 juta. Tapi per bulannya dapat 50 juta. Itu kan too good to be true gitu ya saudara. Terlalu muluk-muluk lah, terlalu indah gitu ya saudara. Siapa yang gak mau modal 200 juta 1 bulan bersih 50 juta? Akhirnya apa? Saya tambah lagi investasinya. Seharusnya yang uang saya masuk 50 juta, saya masukin lagi ke sana. Gitu saudara. Dan tahukah saudara, setelah 1 tahun uang saya bablas semua sama modal-modalnya di bawah kabur saudara ya. Bablas habis tidak saudara. Lalu saya berdoa gini sama Tuhan, kok yang gini? Aku mau berdoa diberkati berlimpah-limpah. Dia diberkati berlimpah-limpah. Baru itu dipangan orang, dicolong orang, dibawa kabur sama orang. Habis semua, malah gak punya apa-apa. Tuhan jawab apa? Itu karena kesalahanmu sendiri. Kamu berdosa di hadapan Tuhan. Kamu tahu, ini kekayaan yang berlimpah-limpah. Hatimu tahu, hatimu cinta uang. Aku habiskan semua. Dan habis belas. Itu bukan saya dengar suara langsung Tuhan, saya dengar firman Tuhan dari Alkitab. GKI itu hanya Alkitab yang betul. Saya dengar suara Tuhan dari Alkitab. Tamat cinta uang akan kejar. Saya ditegur Tuhan, saudara. Ya dikata-katain juga kan. Salah lu deh, bodoh, cinta uang, tamat. Oh, ditegur Tuhan, saudara. Doa malahan ditegur sama Tuhan. Nah, ini saudara ya. Jadi kita mau belajar sore hari ini, ya saudara. Bukan masalah dikabulkan atau enggak dikabulkan doa kita. Sekali lagi, bukan masalah doa kita itu dikabulkan Tuhan atau enggak dikabulkan Tuhan. Masalahnya adalah respon kita sama firman Tuhan. Saat doamu dikabulkan, responmu gimana?
Seperti saya nih, saat doa saya dikabulkan, dapat 50 juta bersisa 1 bulan. Respon saya gimana? Semakin dekat sama Tuhan atau semakin dekat sama uang? Nah, saat doa saya tidak dikabulkan, uang saya dibawa kabur sama orang, respon saya gimana? Makin dekat sama Tuhan atau wis orang Tuhan-Tuhanan, wis aku murtad ya, rasanya gereja. Ngerti? Jadi respon kita menentukan nasib kita ke depan. Ya, jadi nasib itu bukan di tangan Tuhan, nasib itu di tangan kita. Saudara percaya itu? Karena Tuhan gak pernah memaksakan umatnya. Tuhan menghargai umatnya. Kamu mau terima firman atau tidak mau terima firman, itu keputusan Anda. Saudara ngerti? Kalau Anda mau terima firman, mujizat terjadi. Kalau Anda tidak mau terima firman, tidak ada mujizat. Pernah tidak Tuhan Yesus tidak bisa mengadakan mujizat karena tidak ada iman? Pernah? Pernah. Tuhan Yesus loh, Tuhan yang Maha Kuasa, nggak bisa melakukan mujizat. Karena nggak ada iman. Gak ada orang yang mau percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus sangat menghargai Anda dan saya. Respon Anda dan saya terhadap firman menentukan nasib kita. Nah, kita akan belajar 3 respon kita seperti yang perempuan Kanaan ini lakukan. Ya, 3 respon yang terbaik saat doa kita tidak dikabulkan. Jadi judul, ya ini saya baru masuk judul ini sekarang. Tadi baru pengantarnya panjang, gak apa-apa ya, ya. Jadi judulnya adalah sore hari ini, saat doaku tidak dikabulkan, aku harus bagaimana? Kalau yang bahasa Jawanya gini ya, nalika pandongaku ora kabul, opo sing kudu tak lakoni? Ya, gitu ya. Saat doaku tidak dikabulkan, aku harus gimana sih? Responku gimana sih? Nah, gitu ya. Kita mau belajar dari perempuan Kanaan. Respon pertama, respon yang terbaik saat doa kita gak dikabulkan Tuhan. Ya, silakan laksanakan. Matius 15 ayat 27a. Kata perempuan itu benar Tuhan. Ya, cukup sampai situ. Ya. Oke. Nah, respon pertama dari perempuan ini adalah benar Tuhan. Artinya apa? Dia setuju dengan firman Tuhan. Ayat sebelumnya Yesus berkata apa? Tidak baik memberikan roti yang seharusnya untuk anak diberikan kepada anjing. Dan perempuan itu setuju dengan firman Tuhan itu. Ini aneh. Aneh, menurut saya aneh. Kenapa aneh? Anda kalau minta sama orang, terus orang itu jawab gini, aku gak mau ngasih ke kamu lah. Masa aku yang bersih kok ngasih ke anjing? Kira-kira saudara jawab orang itu gimana? Awas kamu ya, ngomong aku anjing. Kamu apa? Gitu. Ya. Tapi perempuan ini beda. Rohnya beda. Ya. Dia jawab apa? Benar Tuhan. Jadi respon pertama adalah setuju dengan firman Tuhan. Saudaraku, saat saudara mendengar firman ini, dalam hati saudara cuma ada 2 saja. Yang pertama saudara setuju, amin, atau saudara menolak, no. Aku nggak mau doaku nggak dikabulkan. Aku mau doaku semuanya dikabulkan sama Tuhan. Silakan, nggak masalah. Tapi nanti saat saudara mendapati keadaan seperti perempuan ini, saudara akan jatuh dan mati. Tapi kalau saudara bersiap, saat saudara tidak dikabulkan, doa saudara tidak dikabulkan Tuhan, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Bahkan firman Tuhan menegur saudara, engkau berdosa, engkau harus bertobat. Saudara berkata apa? Benar Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang salah, saya yang salah, saya yang harus tobat, saya yang sudah lama. Gitu. Setuju sama firman Tuhan. Sekalipun Tuhan ngomong gak enak, dosa ini saudara.
Saya itu terus terang sedih. Karena apa? Hari-hari ini hamba-hamba Tuhan ngomongnya yang manis-manis aja, ngomongnya yang enak-enak aja, ngomongnya berkat-berkat aja. Ya saudara, gak pernah ngomong ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, doa dengan sungguh-sungguh, ya, harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah, hari-hari ini pembacaan firman Tuhan banyak yang melenceng, mengikuti kesenangan pribadi. Nah, hari ini, sore ini kita membaca apapun firman Tuhan yang kita dengar, baik atau tidak baik di telinga kita, kasar tidak kasar di telinga kita, bahkan sampai mengata-ngatai kita sekalipun. Loh, Tuhan itu tukang ngata-ngatain orang loh saudara. Saudara baca perjanjian lama, Tuhan itu berkata apa? Hai orang bodoh, hai kamu orang fasik. Gitu saudara. Ya, Tuhan itu suka ngata-ngatain orang loh saudara. Jangan salah saudara. Tapi Tuhan itu tetap mengasihi kita, amin. Dia mengata-ngatai kita apa? Supaya kita bertobat. Amin saudara. Ini loh. Jadi kita harus siap, kita harus setuju dengan firman Tuhan, sekalipun kita ditegur oleh Tuhan. Baru-baru ini ada seorang YouTuber yang meninggal dunia. Kenapa meninggal dunia? Menghujat Yesus, saudara. Alkitab ditaruh di pantatnya. Lalu dia bilang, apakah dalam waktu 1 bulan saya akan meninggal? Ternyata gak 1 bulan. Dikasih bonus sakit 6 bulan. Sekarang meninggal. Tadinya pendeta, tadinya hamba Tuhan. Gara-gara kecewa sama gembalanya, tidak dihiraukan, tidak dipelihara, murtad meninggalkan Tuhan, menghujat Yesus, menghujat Alkitab, mati. Respon kita bagaimana? Apakah seperti orang ini? Kita meninggalkan Tuhan, akan menghujat Tuhan, atau kita setuju dengan Tuhan? Terima kasih Tuhan, kalau Engkau gak mengabulkan doaku, kalau pendeta berkata-kata yang gak enak tentang aku, kalau Tuhan berkata-kata yang menyakitkan hatiku, menegur aku, benar Tuhan, Engkau yang benar, aku yang salah. Amin. Ini. Jadi saudara, yang pertama respon Anda saat Anda mendapati Anda gak berdoa mengatur dijawab Tuhan, katakan benar Tuhan, firman-Mu ini kebenaran, aku yang salah. Respon kita apa pertama? Benar Tuhan, setuju dengan firman Tuhan. Nah, sekarang respon kita yang kedua. Kita baca ayat 27 yang B. Ayat yang sama, kita baca ayat yang B. Dari namun sampai seterusnya, ya. 2, 3. Namun anjing itu makan permata yang jatuh dari meja tuannya. Nah, saudaraku, respon kita yang kedua adalah rendah hati. Nah, gini saudara, anjing kalau tuannya lagi makan, itu biasanya ada di mana? Di bawah kaki, betul? Di bawah kaki. Putar, kelilingin kipas-kipas ekor gitu, nempel-nempel gitu, saudara. Kepengen apa? Kepengen remah. Nah, perempuan ini memposisikan diri sebagai anjing. Dia merendahkan hati. Iya loh, ini benar loh aku ini. Ini aku ini anjing. Walaupun hatinya sakit, saya percaya hatinya sakit. Siapa di sini yang anaknya kerasukan setan, menderita, datang ke pendeta bilang aku gak mau kasih ke anjing, aku gak mau doain anjing, terus hatinya gak sakit? Siapa?
Luar biasa sekali. Anda sudah jadi malaikat ya saudara ya. Tapi justru sikap seperti ini, rendah hati, itulah yang dicari oleh Tuhan. Karena ini loh karakternya Yesus. Ini loh karakter utama dari Yesus yang kita baca. Matius pasal 11 ayat 29. 3. Pikulah yang kupasa dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Firman Tuhan berkata apa? Aku lemah lembut dan rendah hati, saudara. Ya, ini dua sifat utama Yesus: lemah lembut, rendah hati. Nah, sadarkah saudara, Bapa kita itu mau membentuk kita sampai kita serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kalau saudara itu ada di sini, saudara itu sudah terima Yesus, sudah diselamatkan, terus ngapain saudara ke gereja lagi? Ada banyak orang dari luar sana bilang, nah kamu wis mlebu surga ngapain ke gereja? Orang sana gereja memang mlebu surga. Ada banyak orang sini seperti itu. Mereka nggak tahu. Saudara itu diselamatkan untuk saudara bisa dibentuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang lemah lembut dan rendah hati. Ini loh. Jadi kalau saudara dari sini, saudara dibentuk untuk menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati. Jangan pernah sekalipun saudara menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Gimana sih ciri-ciri orang yang menyombongkan diri di hadapan Tuhan? Kasih tahu ya, tapi jangan tersinggung ya. Mohon maaf ini, gitu. Mohon maaf sebelumnya, saya tidak minta maaf ya. Mau tahu nggak? Kalau orang gimana sih doa orang yang sombong itu gimana? Doa orang yang sombong itu gini. Tuhan Yesus juga pernah nyontohin ini. Ada seorang yang berdosa. Orang berdosa, orang miskin. Dia datang ke bait Allah. Lalu orang itu nggak berani masuk, takut karena dia orang berdosa, nggak punya apa-apa. Lalu dia itu duduk atau bersimpuh itu di bagian luar, paling luar, bahkan masuk pelataran aja nggak berani karena takut. Lah dia orang berdosa dan masuk situ mati kok saudara. Ya, jadi dia di situ kan. Lalu dia memukul diri, lalu dia berkata, Tuhan ampunilah aku orang yang berdosa, Tuhan ampunilah aku orang yang berdosa. Lalu ada seorang pemuka agama, dia masuk ke bait Allah, dia bilang gini, Tuhan, aku bersyukur kalau aku tidak seperti orang ini. Aku rajin beribadah, aku rajin berpuluhan, aku rajin melakukan hal ini dan hal itu. Aku melakukan semua ajaranmu di dalam kitab Taurat. Kata Yesus kepadanya, orang berdosa ini pulang dengan dibenarkan, dan orang pemuka agama ini pulang tidak mendapat apa-apa. Doa mana yang rendah hati, doa mana yang sombong, saudara bisa pikirkan sendiri. Saat seseorang berdoa, Tuhan, aku mau bekerja, Engkau harus berkati aku ya. Karena firman-Mu berkata, setiap mana yang aku inginkan menjadi milikku. Saudara jalan, saudara naksir tanah, kepengen tanah, saudara injak-injak tanah itu, padahal tanah itu milik negara. Berkata gini, dalam nama Yesus tanah ini jadi milikku. Atau saudara berdoa begini, Tuhan, aku ini orang gak punya apa-apa Tuhan, bisa makan aja udah bersyukur. Aku bersyukur Tuhan, walaupun tanahku kecil, rumahku kecil, aku tetap mau bersyukur sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan aku punya tanah yang besar, rumah yang besar, aku mengucap syukur. Enggak pun gak apa-apa Tuhan. Aku tetap bersyukur karena Kau baik bagi aku. Doa mana yang sombong, doa mana yang rendah hati, saudara bisa putuskan sendiri.
Saya hanya memberi contoh. Jadi gini, ya, kadang ada orang yang berdoa dengan keinginan dunia, tetapi mengatasnamakan iman. Nah ini beda sih. Kalau iman, saudara dengan firman Tuhan, saudara seperti sore hari ini, saudara dengan firman Tuhan, saat kau merendahkan hati, kau akan ditinggikan. Misalnya begini, lalu saudara, amin, aku mau rendah hati, aku akan ditinggikan. Amin, aku setuju dengan firman Tuhan. Itu iman. Tapi saat saudara bilang begini, enggak, aku ini orang berharga di mata Tuhan, aku orang berharga. Aku orang pasti berhasil. Itu bukan iman. Itu mau saudara. Saudara ngerti? Itu mau kita, bukan iman. Mau kita yang seolah-olah berdasarkan iman. Itu beda saudara. Saat Abraham disuruh, Abraham keluar dari negerimu, pergi ke negeri lain yang tidak pernah kau ke sana, belum pernah ke sana. Lalu Abraham taat, dia pergi. Nah itu. Tapi kalau Abraham ini, aku mau pergi ke negeri A karena Tuhan berkata segala tanah yang diincar menjadi milikku. Nah itu bukan iman. Ya, Tuhan yang nyuruh itu. Ya, apa yang Tuhan suruh dalam firman-Nya di Alkitab kepada saudara, lakukan, itu iman. Apa yang Tuhan tidak suruh, hatimu yang suruh, itu bukan iman. Itu engkau hatimu sendiri yang nyuruh. Engkau mengatasnamakan Tuhan. Nah, jadi beda ya. Mana doa yang rendah hati, mana yang doa yang sombong berdasarkan keinginan hati. Ya. Kita mau belajar untuk doa kita rendah hati. Oke, sekarang masuk ke poin yang ketiga. Ya. Matius 15 ayat 28 yang A. Matius 15 ayat 28 yang A. Ya, bisa sama-sama. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu." Nah, poin ketiga adalah semakin ditolak, harusnya semakin besar iman kita. Amin. Loh, aminnya 10%. Semakin ditolak, harusnya semakin besar iman kita. Amin. Nah, gitu loh saudara. Yakin gitu loh. Firman Tuhan itu berkata, besar imanmu. Luar biasa. Yesus mau menghitung besar imanmu kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Israel. Perempuan Kanaan ini gak menyembah Yehowa, gak menyembah Yahweh, Allah Israel. Enggak. Dia menyembah Baal. Tapi Yesus bilang, "Hai ibu, besar imanmu." Nah, saudara. Ya. Terhadap orang kafir sekalipun yang tidak menyembah Allah kita, Tuhan bisa berkata besar imanmu loh. Saudara mau kalah sama mereka? Saudara yang percaya kepada Allah kita yang hidup, Yesus namanya. Yesus itu Yahweh yang menyelamatkan. Yeshua saudara ya, Yahweh Shua atau Yahweh yang menyelamatkan saudara. Saudara sudah percaya kepada Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, amin? Saudara mau kalah sama orang Kanaan yang tidak percaya? Iman saudara mau kalah? Enggak. Karena Yesus pun berkata hal yang sama kepada rekan-rekan. Iman orang ini besar. Rekan-rekan itu orang Yahudi, ya. Jadi Yesus itu melihat hati kita. Semakin kita ditolak, kita mau jadi apa nih? Kita mau semakin jauh sama Tuhan, seperti tadi saya bilang. Semakin jauh sama Tuhan, semakin gak beriman, semakin gak percaya sama Tuhan. Atau semakin kita mendekat sama Tuhan dan kita Tuhan aku menyerah. Oh Pak, aku gak bisa Pak. Udah aku pasrah bohongan, aku percaya kok Tuhan sanggup menolong aku. Wes sekarang mau terjadilah menurut kehendakmu. Nah gitu loh. Ngerti sebenarnya? Ya. Itu Yesus ngomong besar imanmu. Semakin kau besar berkata begitu, semakin Tuhan berkata besar imanmu. Nah sampai kapan saudara harus berharap? Sampai kapan saudara harus berdoa? Yuk kita lanjutkan. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sampai Tuhan berkata,
terjadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Amin. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Nah, saudaraku, pas ini ya, 15 menit. Satu kesaksian. Saudaraku, saya itu sudah menikah. Kalau sekarang dari tahun 2009 sampai sekarang itu kira-kira berapa lama? 14 tahun. Ya. Tapi saya itu 7 tahun itu tidak dikaruniai anak saya. Ya. Pernah pernikahan usia 2 tahun itu istri saya hamil. Nah, pada saat istri saya hamil itu diperiksa di kandungannya itu ada virus tokso. Ada virus tokso. Nah, pada saat itu kami berdoa, kami berusaha untuk ke dokter. Tapi hasil akhirnya anak kami lahir prematur, 8 bulan setengah prematur, hidup, tapi hanya bertahan 20 hari. Dan dia dipanggil Tuhan karena dalam otaknya itu terisi cairan. Jadi sebagian besar itu terisi oleh cairan. Nah, kemudian kami berdoa lagi, Tuhan Yesus, istri saya terutama saudara sangat mendambakan anak. Ya, perempuan di sini mana ada sih perempuan yang menikah tidak mengharapkan anak? Saya kira gak ada. Kalau laki-laki banyak saudara ya, pengen anaknya aja sebenarnya. Loh, laki-laki jujur ya, pengen anaknya aja saudara. Tapi nggak di sini baik-baik semua kok ya. Di sini baik-baik semua itu di luar sana ya, di pedalaman sana ya. Kalau di sini baik-baik semua, nggak ada yang begitu. Ya. Istri saya itu sangat mengharapkan anak saudara. Ya. Istri saya berdoa terus sama Tuhan. Saya tahu dia berdoa terus menangis saudara ya. Dia berdoa, Tuhan berikan anak, Tuhan berikan anak. Sampai suatu ketika 5 tahun, bukan 2, ya 5 tahun berlalu dari sejak peristiwa kehilangan anak saya yang pertama. Gak dijawab Tuhan, sudah doa saya dijawab. Akhirnya dalam titik yang paling rendah, paling kritis itu udah doa gak dijawab, sudah ke dokter saudara, sudah ikut program, ya. Bukan gak berusaha, udah saudara. Sudah ke dokter, sudah berusaha, toksonya juga sudah disembuhkan dan puji Tuhan bersih, ya. Tapi tetap gak dikasih anak, saudara ya. Sampai akhirnya pada satu titik saya bilang sama istri saya begini, yuk kita punya iman seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Sadrak, Mesak dan Abednego, waktu dia disuruh untuk menyembah patung Nebukadnezar, dia bilang gini, jika Tuhan yang kami sembah sanggup menolong kami, maka Tuhan pasti akan melepaskan kami dari tangan tuanku, ya Raja. Tetapi jika Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, alias kami tetap akan mati masuk ke dalam tungku dapur api, ketahuilah tuanku bahwa kami tetap tidak akan menyembah patung yang tuanku dirikan. Saya ngomong sama istri saya, yuk doanya dipakai. Jangan berdoa Tuhan berikan kami. Berdoa bilang gini sama Tuhan, Tuhan kami bersyukur Tuhan sudah anugerahkan anak yang pertama, sekalipun Tuhan sudah panggil kembali. Dan saat ini kami mau berdoa, sekalipun Tuhan tidak memberi kami anak yang kedua dan seterusnya, kami tetap mau percaya kepada Tuhan. Kami tetap mau beribadah kepada Tuhan. Dan kalau lama dari kami berdoa seperti itu, hanya 1-2 bulan istri saya hamil yang kedua. Dan selama sampai hari ini anak saya umurnya 6 tahun sudah SD. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saat kita merespon firman Tuhan yang kita dengar,
Saudara, di saat teduh saudara, saat saudara baca Alkitab, saudara meresponi firman Tuhan. Yang pertama, saudara setuju dengan firman Tuhan. Katakan amin. Jangan saudara ngeyel sendiri. Tuhan bilang, ampuni orang yang bersalah kepadamu. Berbuat baiklah kepada orang yang menganiaya kamu. Ampunilah musuh-musuhmu. Ya Tuhan, ya Tuhan. Berat Tuhan, berat. Tapi aku tetap mau ngelakuin. Aku tetap setuju. Saya percaya mujizat akan terjadi dalam hidup kita. Respon yang kedua, saat engkau rendah hati di hadapannya, engkau mengatakan aku gak bisa apa-apa Tuhan. Wis aku pasrah bobokan biar kehendakmu yang jadi. Aku bisa iso popo. Secara manusia aku udah berusaha tapi aku gagal. Aku iso popo Tuhan. Aku manusia yang tidak bisa apa-apa, tidak berharga dan tidak berharga. Semua usaha aku sia-sia. Aku hanya percaya engkau sanggup menolong. Engkau rendah hati di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, saat imanmu semakin besar, sampai kepada titik di mana Tuhan Yesus berkata, jadilah kepada seperti yang kau kehendaki. Amin. Kita akan berdoa sama-sama, kita nyanyikan lagu yang tadi.